Apa step by step yang Anda lakukan hingga akhirnya Anda bisa selesai dengan utang 200 juta itu? Pertama ngubah mindset dulu ya, harus ngelihat dulu ya. Saya benar-benar harus bisa realistis gitu. Melihat spending itu buat apa impact-nya buat saya. Halo Tagarians, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya host Anda, Yosi Girsang, dalam acara interview di Tagar TV. Seperti biasa, kami selalu membahas hal-hal yang unik dan hal-hal yang banyak dibicarakan di kalangan warganet. Dan kali ini kita akan berdiskusi dengan salah satu narasumber kami, yaitu perihal tentang kartu kredit. Secara umum banyak orang berpendapat bahwa kartu kredit itu memberikan banyak manfaat. Contoh simpelnya, kita bisa mendapatkan fasilitas free lounge di bandara, misalnya ketika kita hendak menanti keberangkatan pesawat, sehingga kita merasa nyaman. Hal lainnya adalah karena ada delay pembayaran selama 45 hari, banyak masyarakat kita atau orang-orang yang menggunakan kartu kredit merasa bahwa ya bisa menggunakan dana tersebut dalam range waktu 45 hari, dan seringkali kartu kredit tersebut bekerja sama dengan beberapa brand, sehingga ketika transaksi dilakukan, pemegang kartu kredit bisa memperoleh poin yang nantinya bisa dibelanjakan untuk produk-produk yang lain. Namun tidak jarang bahwa masyarakat kita menggunakan kartu kredit itu ternyata juga untuk menunjang lifestyle. Artinya apa? Ketika sebagian orang berpikir bahwa kartu kredit itu digunakan untuk membeli barang-barang yang menunjang lifestyle tersebut, maka di sana mereka menempatkan kartu kredit sebagai sumber dana. Kalau misalkan kartu kredit itu dibayarkan tepat waktu dan disiplin, tentunya tidak menjadi masalah ke depannya. Namun, alih-alih membayar lunas setiap bulannya, sering sekali bahwa orang-orang yang menggunakan kartu kredit untuk lifestyle tadi justru lebih suka membayar dengan nilai minimal. Akibatnya apa? Dalam jangka panjang, tagihan kartu kredit menjadi semakin besar. Nah, ketika itu semakin membengkak, disitulah mulai timbul masalah, di mana sebagian orang akhirnya mulai kewalahan membayar seluruh tagihan. Nah, kali ini kami sangat beruntung, kami sudah berhasil mengundang salah seorang pengguna kartu kredit dengan jumlah yang cukup besar, yang cukup fantastis, di mana sebelumnya beliau ini kami sampaikan dulu bahwa wajahnya tidak bisa terlihat di layar Anda, karena beliau meminta untuk identitasnya dirahasiakan, dan namanya juga kita menggunakan nama samaran. Kami memanggil beliau dengan nama Mas Iwan. Halo Mas Iwan, apa kabar Mas Iwan? Selamat pagi Pak Yosi, kabar baik, apa kabar Pak Yosi? Terima kasih Mas Iwan sudah hadir di Tagar TV untuk interview bersama dengan kami Mas Iwan. Sama-sama, terima kasih dan ngasih kesempatan untuk sharing. Ya, Mas Iwan, kita langsung mulai diskusinya Mas Iwan. Mungkin pertanyaan pertama saya buka dengan bagaimana Anda pertama kali memperoleh kartu kredit, dan pada waktu apply untuk memperoleh kartu kredit tersebut, apa yang menjadi alasan pada waktu itu Anda memperoleh atau membuat kartu kredit tersebut? Waktu itu saya sebenarnya iseng aja sih. Ada penawaran kartu kredit di kantor gitu, ada booth dibuka gitu oleh salah satu bank swasta di kantor. Ya, terus waktu saya baru mulai kerja itu tahun 2004 ya. Itu terus lagi ada penawaran kayak gitu, saya pikir kan juga nih kartu kredit. Udah, saya daftar aja, saya langsung apply di situ, ya udah langsung daftar. Awalnya cuma gara-gara iseng dan merasa keren aja punya kartu kredit. Oke, itu waktu itu baru pertama kerja atau seperti apa? Saya baru pertama kerja. Oke. Baru beberapa bulan. Nah, 15 tahun kerja sudah daftar.
Jadi pada waktu itu Anda yang mencari ke banknya untuk apply atau memang Anda ditawarkan? Itu lagi ada booth penawaran di kantor. Hmm. Nah, sorry itu tahun 2005. 2005 ya, jadi Ah, setahun setelah Anda bekerja. belum sampai setahun, jadi in between. Oke. Pada waktu itu apakah banyak yang apply atau hanya sedikit yang tertarik? Kalau Cukup Anda, banyak saya rasa. Hmm, cukup banyak. oke. Soalnya waktu itu daftarnya aja pakai ngantri kok. Oh, rame ya berarti ya. Dan itu Cukup rame. teman-teman Mas Iwan juga yang maksudnya yang masih baru awal kerja ya, atau termasuk juga orang-orang yang sudah lama bekerja? Campuran sih, ada yang awal kerja sama ada yang sudah lama kerja juga. Oke. Nah, kalau alasannya iseng-iseng, kira-kira pada waktu itu tujuan iseng-isengnya untuk apa nih Mas Iwan? Maksudnya Anda berpikir ketika nanti kartu kredit itu diterima akan mau beli barang apa? Beli barang sih enggak ya, tapi ya ngerasa, nggak tahu ya, ngerasa keren aja, ngerasa lebih mudah aja nanti kali gitu. Ya nggak pikir panjang sih intinya. Oke. Ya namanya masih muda, nggak mikir bakal ada beban apa gitu. Iya. Cuma mikir enaknya aja. Dan waktu itu Terus ada promo-promo gitu kan, memang untuk penawaran itu ada promo-promo juga. promo-promo maksudnya apa? Membeli barang atau beli makanan atau seperti apa? Waktu itu ya kayak gitu juga ada promo-promo yang kerjasama sama restoran sama apa gitu, ada diskon-diskon seperti itu. Ya mungkin pada tahun itu juga promonya nggak terlalu banyak ya, tapi kan promo-promo itu juga sesuatu yang menarik gitu. Berpikir bakal, wah ya ini bakal jalan-jalan gitu, bisa 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 dapat diskon ini terus. Tapi yang paling utama itu sih, ada kartu kredit, ngerasa keren aja gitu. Oke, jadi merasa keren karena kayak sebelumnya nggak pernah kartu kredit gitu ya? Iya nggak pernah punya kan, namanya juga masih masih bau kencur lah ya kasarnya. Iya, 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 iya. Nah, pada waktu akhirnya di approve atau diterima dan kartu tersebut diberikan ke Mas Iwan, berapa limitnya pada waktu itu pertama sekali diberikan Mas Iwan? Saya coba ingat ya, sekitar 3 atau 5 juta gitu. Kalau itu dibandingkan dengan penghasilan per bulan Anda, lebih tinggi atau lebih rendah, Mas? Sedikit di atas. Oke, jadi justru sedikit. Ya kayaknya 5 jutaan ya. Jadi penghasilan Anda pada waktu itu di bawah 5 juta dan demi kartu kredit justru di atas 5 juta ya? Oke, apa barang yang Anda pertama kali beli Mas Iwan dengan kartu kredit yang Anda dapatkan waktu itu? Masih ingat nggak kira-kira? Saya langsung keluar nongkrong sama anak-anak. Oke, jadi nongkrong di ini ya, di kafe atau di mana? Di restoran gitu ya? Iya, kafe pub gitu lah. Oke, oke. Nah setelah itu rutinitasnya apakah Anda gunakan setiap bulan setelah Anda memperoleh kartu kredit itu, apakah Anda rutin menggunakan setiap bulan atau cuma digunakan hanya sesekali saja? Cukup sering sih makainya, jadi tiap kali keluar pakai itu gitu. Keluar pakai itu, saya tiap akhir minggu gitu keluar sama teman-teman, cukup sering pakai itu gitu. Alih-alih pakai tabungan, saya pakai itu kartu kredit. Oke. Barang apa yang paling mahal yang Anda pernah gunakan untuk membeli kartu kredit itu pada awal-awal? Dulu modifikasi mobil kayaknya. Kira-kira berapa Mas jumlahnya Mas? Itu ya sampai jutaan lah ya. Sampai jutaan ya? Oke. Nah,
kalau dari sisi tagihan sendiri, Mas, katakanlah misalkan di awal tahun pertama Anda menggunakan kartu kredit, dari sisi tagihan per bulannya itu kira-kira berapa, Mas? Itu saya udah dari awal tuh udah berantakan sih ya. Tagihannya tuh udah hampir mentok-mentok. Oke, jadi dari awal pun sudah langsung yang limit di atas 5 Ya, juta itu udah mungkin digunakan maksimal ya? ya mungkin bulan-bulan awal paling cuma sejuta, 2 juta gitu. Tapi cukup cepat sih sampai di titik yang udah benar-benar mentok gitu. Dan itu bagaimana sistem pembayaran dari tagihan tersebut? Anda bayarkan kan tadi kan gaji kan udah jelas-jelas di bawah 5 juta nih. Ternyata tagihan di atas 5 juta. Ya. Strategi Anda apakah membayar minimal atau bayar setengahnya atau bayar seluruh gaji Anda yang di bawah 5 juta tadi, katakanlah misalkan 4 juta gitu ya. Apakah bagaimana cara Anda untuk kan tadi mentok terus tuh limitnya digunakan hampir tiap bulan. Bagaimana Anda melakukan pembayaran? Saya tuh bayar sebisanya tuh. Kalau misalnya bisa banyak ya bayar banyak. Kalau misalnya cuma bisa dikit saya bayar sedikit. Gitu. Pernah saya bayar minimum, sebisa mungkin saya bayar lebih banyak, gitu. Tapi nggak ada ngerasa beban apa-apa sih. Yang penting tagihannya kebayar gitu dalam tanda kutip. Oke. Akhirnya limit itu bergerak naik karena Anda minta atau memang dari bank yang menawarkan? Dari bank sih yang nawarin naik terus. Kebetulan juga pada nggak lama setelah itu paling berapa bulan kemudian itu ada ditawarin kartu kredit lain juga dari bank lain gitu. Yang mana limitnya juga ya kurang lebih sama ya. Jadi ya langsung diambil juga. Itu dalam rentang waktu setahun itu langsung ada kartu kredit baru lagi? Kurang lebih dalam setahun gitu ya. Ada lagi. Oke, berarti posisinya adalah yang kartu kredit pertama, bank pertama, itu sudah mentok-mentok, Anda coba bayar sebisanya, dan kemudian Anda juga mendapat kartu kredit baru gitu ya? Dari bank lain. Itu kok bisa dapat ya, Mas? Maksudnya Anda ditawarkan atau Anda apply? Ditawarin, semua ditawarin. Saya nggak pernah apply kartu kredit. Oke, jadi yang kedua langsung keluar lagi dengan limit yang kurang lebih sama ya? 5 juta tadi ya? Kurang lebih sama. Nah, terus apa yang Anda lakukan dengan kartu kredit yang baru ini? Apakah tetap juga Anda gunakan atau seperti apa? Pakai kalau terpaksa aja sih. Lebih banyak diamnya pertama. Jadi ya yang kartu kredit pertama itu kan akhirnya menimbulkan masalah ya. Terus akhirnya saya ngatur diri biar nggak keluar banyak gitu kan. Ya. Terus habis itu ya udah saya berhasil lunasin sebenarnya kartu pertama itu. Yeah. Nah, kartu pertama itu saya lunasin, langsung saya ke banknya. Terus langsung saya potong kartu kredit pertamanya. Yeah. Ya. Terus ya udah selesai kan yang kartu kredit pertama. Terus itu cuma bertahan sebentar sih. Habis itu langsung mulai lagi kelakuannya. Kartu kredit yang kedua ini ya yang agak mengerikan sih. Pertama dia pertama saya dapat itu kan saya jadi mulai pakai lagi gitu. Yeah. Mulai pakai lagi, terus tiba-tiba saya kirimin lagi kartu kredit dari bank yang sama tapi dari provider yang berbeda gitu kan. Yeah. Itu dengan limit lebih lagi gitu. Limitnya berapa kira-kira waktu itu? Masih ingat nggak, Mas Iwan? Dulu sih kalau di combine kali ya, dua-duanya di combine itu udah bisa di 20 jutaan kayaknya. 20 jutaan ya? Dan bagaimana Anda menggunakannya pada waktu itu? Ya itu yang saya bilang tadi, gaya hidup yang tadinya saya coba kontrol, cuma bertahan sebentar. Ya. Itu berantakan lagi, ya balik lagi dipakai buat hal-hal nggak penting aja. Belum tentu untuk cuma barang-barang ya untuk
menunjang saya nongkrong di mana gitu kan, saya beli pakaian, beli, baju, sepatu gitu, terus beli tas lah, beli apalah gitu kan, beli handphone, terus habis itu eh ya banyak kan untuk ini sih, untuk keluar yang untuk nongkrong ya sih, kayak gitu. Jadi lebih ke lifestyle ya Mas ya? Betul. Oke, sepanjang Anda memiliki kartu kredit, berapa limit total ya Mas ya? Mungkin ada beberapa kartu kredit di total gitu. Limit paling tinggi itu berapa yang pernah sepanjang hidup Anda memiliki kartu kredit Mas? Limit digabung ya. Waktu itu yang paling besar itu waktu saya punya 4 kartu kredit ya. Ya. 4 kartu kredit itu kalau digabung mungkin ada hampir 500 juta kali ya. 500 juta ya? Hampir ya. Oke, 500 juta, wow. Dan apakah itu semuanya Anda gunakan atau berapa persen dari itu yang normal akhirnya Anda pernah gunakan? Maksudnya poin simpelnya adalah tagihan kartu kredit Anda paling besar dengan limit 500 juta itu berapa kira-kira? Total terbesar itu saya di angka 200-an juta lebih ya. Oke. Nyampe 300 juta Mas? Nggak nyampe 200-an lebih lah. 300. Antara 200 sampai 250 juta. Oke. Dan itu berlangsung berapa lama Mas? Kan tadi Anda bilang Anda mulai 2005 nih memperoleh pertama sekali kartu kredit dan akhirnya memiliki tagihan sebesar 200 itu setelah berapa lama? Sampai kapan ya? Mungkin sampai 2011-an gitu lah ya, 2012, 2013. Oke. Jadi tagihan yang sampai 200-an juta lebih itu cukup lama gitu bertahannya gitu. Karena saya bayar, saya pakai lagi, bayar, pakai lagi gitu. Jadi tidak pernah yang benar-benar lunas banget gitu. Ya ada yang ya seperti yang, jadi kelakuannya masih sama gitu. Saya pakai mentok-mentokan gitu, terus saya bayar sebisanya gitu. Yang masak ya apa, saya kadang-kadang pas lagi sadar gitu bisa pikir, wah ini kalau misalnya nggak dibatasin bahaya nih gitu. Terus akhirnya saya salah satu kartu kredit itu saya matiin kan, minum 1 gitu. Tapi tetap aja masih ada 3 gitu. Dengan berbagai alasan lah saya pakai, saya menjustifikasi keberadaan kartu kredit itulah gitu. Untuk karena saya dulu di kantor perlu banyak bisnis traveling kan. Jadi 1 saya bilang saya pakai buat urusan bisnis traveling gitu. Yang 1 untuk keperluan pribadi untuk apalah gitu. Yang 1 untuk apa? Untuk bayar tagihan yang lain gitu. Ya saya sok-sok merasa bisa ngatur fungsi aja gitu. Tapi tetap kayak 15-an kan. Karena saya waktu itu ngerasa enak aja gitu ngeluarin duit, kayak ya udahlah masih bisa dibayar gitu. Yang pasti waktu dari dulu tuh saya nggak pernah yang namanya telat bayar, nggak pernah. Masalah bayarnya dikit atau banyak itu lain lagi urusannya. Iya. Berarti berusaha untuk selalu membayar lah setiap bulannya gitu ya. Masalah besar apa itu tergantung dari situasi dan kemampuan bayar lah pada waktu itu gitu ya. Betul. Jadi kalau saya ulang lagi, berarti jadi angka 200 ini semuanya akumulasi dari tagihan-tagihan sebelumnya yang kita tahu kan tadi bahwa kalau kartu kredit itu dibayar misalkan minimum payment itu, ataupun nggak 100% dari utang kartu kredit itu kan ada bunga yang lumayan besar ya. Saya lupa itu angkanya, kalau nggak salah bisa di atas 4% per bulan seingat saya ya. Ini waktu itu saya di angka 2,5% kalau saya. Oke, jadi kalau kita misalkan punya utang kartu kredit 100 juta, kemudian 200 juta, kemudian kita bayar 10%-nya misalkan 20 juta, maka 2,5% dari 180 juta gitu kurang lebih Mas Iwan ya. Dan itu istilahnya bunga berbunga terus ya, semakin besar ya, karena tadi itu ya minimum payment misalkan ya. Tapi ya sebenarnya ya yang parah itu adalah
bahkan di saat saya punya tambahan penghasilan kayak gitu, Hmm. bukannya melunasi kartu kredit itu, malah saya menambah lifestyle saya gitu. Saya itu adalah ya tambahan uang aja gitu. Jadi ya makanya kayak kayak jadi lingkaran setan aja menurut saya sih. Nah, menurut Anda kenapa Anda Karena akhirnya karena tiap kali saya spending di kartu kredit, limitnya naik terus gitu. Zona nyamannya nambah-nambah terus. oke. Tapi menurut Mas Iwan sendiri, kenapa Anda akhirnya masuk ke kondisi yang konsumtif seperti itu, Mas Iwan? Maksudnya, eh, ketika Anda sudah spending, Anda sudah beli barang, kemudian kartu kredit itu nambah lagi limitnya, terus Anda gunakan lagi untuk membiayai lifestyle Anda. Sebenarnya, apakah ada pengaruh dari lingkungan atau mindset atau seperti apa, Mas Iwan? Mungkin bisa di-sharing, Mas Iwan, sebagai pembelajaran tentunya ya. Iya, saya rasa sih gabungan dari semuanya ya. Jadi pertama dari mindset juga mindset saya bahwa ya udahlah, nikmatin aja hidup gitu, ya kan. Dapat uang banyak, kerjaan bagus, dapat uang banyak, kenapa nggak nikmatin gitu. Terus um, lingkungan tempat saya bergaul juga ya cukup cukup konsumtif juga. Terus saya senang dulu yang namanya pergi kemana-mana sama teman-teman. Pertama misalnya saya pergi ke bar gitu kan, ya, awalnya yang apa namanya pesan minuman biasa aja, lama-lama naik kelas, harga minumannya makin lama makin mahal. Terus habis itu saya senang bayarin teman-teman kayak gitu, ngajakin teman-teman rame-rame kayak gitu ya. Ya ada kepuasan pribadi lah ya. Masalah mindset itu juga pasti ngedrive itu. Terus ego pasti ngedrive itu. Lingkungan tempat yang tadi saya bilang, lingkungan saya bergaul juga kayak gitu. Justifikasi saya waktu dulu sih juga salah satunya adalah stres di kantor, pergi gitu. Ya. Itu sesuatu hal yang jadi alasan ya. Oke. Nah, di titik mana akhirnya Mas Iwan menyadari bahwa ini harus segera diubah, bahwa Anda berkeinginan untuk ini harus disudahi, Mas, kondisi itu, Mas? Nggak tahu, tiba-tiba mikir aja sih, nggak bisa kayak gini terus, sudah punya keluarga kan gitu. Apa yang saya punya buat keluarga saya tuh kayak nggak masuk akal untuk masa kerja saya yang sudah lama. Terus habis itu apa namanya, ya ngebandingin diri sama orang lain juga sih, ngeliat secara realistis aja gitu, tiba-tiba aja sih mikirnya kayak gitu. Karena ya sebelumnya kan saya kan berpikir ya udahlah, uang tuh ada saya yang ngatur, sama sebagian saya kasih istri saya buat dia ngatur. Saya sih kalau misalnya istri saya nggak ngatur keuangannya dia dengan baik ya, saya rasa tuh saya sekarang nggak punya rumah. Artinya dari istri juga ternyata mensupport untuk bisa selesai lah dengan kondisi ini, Mas ya? Sebenarnya dia bukan mensupport kondisi ini bisa selesai sih, tetap aja dari saya kan, itu kan penghasilan cuma dari saya aja. Iya. Cuma ada sebagian dari penghasilan saya yang saya percayakan ke dia, itu yang dia bisa kelola dengan baik. Makanya ada beberapa hal yang bisa nggak jadi masalah kan. Ya. Nah, kebayang aja kalau misalnya dulu segala penghasilan saya itu saya yang murni kelola. Saya sekarang saya nggak punya apa-apa. Iya. Beneran. Iya. Ya, cuma waktu itu memang butuh waktu cukup lama sih untuk memperbaiki itu, karena apa yang saya sudah janjikan untuk saya share ke istri saya itu kan saya nggak kurangin gitu kan. Itu tetap komitmen saya di sana tuh dari dulu, untungnya itu masih ada gitu. Nah, saya harus melihat dari apa yang saya punya, apa yang saya dapetin, terus
mungkin tabungan-tabungan yang dulu saya pernah punya gitu ada yang saya bongkar juga gitu, saya pecahin untuk ya udahlah selesai aja dulu utang ini gitu. Soalnya dulu itu tuh salah satu yang bikin saya ngerasa eh, nyaman adalah saya tuh dulu sempat nabung gitu. Ya. Tabungannya cukup ada gitu kan, tapi ngelihat ada tabungan, saya mikir gaya hidup seperti ini nggak apa-apa aja, toh aman-aman aja gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, kenapa harus begini gitu? Karena waktu itu ada teman saya nanya, kamu pernah ngitung nggak sih berapa banyak yang kamu spend dalam setahun untuk nongkrong kayak gitu? Iya. Cuma untuk beli minum katanya gitu. Itu pas saya hitung sih saya kaget sih, bisa beli mobil gitu setahun. Setahun ya, nongkrong doang ya? Artinya sudah mencapai angka ratusan juta gitu Mas ya? Iya, betul. Nah, kita masuk ke bagian ini Mas, strategi ngelunasinya akhirnya. Tadi kan sempat sudah Mas Iwan menyatakan cukup panjang waktu untuk melunasinya. Tapi mungkin saya pikir pembelajaran yang perlu kita sharing ke para penonton Tagar TV adalah apa step by step yang Anda lakukan hingga akhirnya Anda bisa selesai dengan utang 200 juta itu? Pertama ngubah mindset dulu ya, harus ngelihat dulu ya. Saya benar-benar harus bisa realistis gitu. Melihat spending itu buat apa impact-nya buat saya. Gitu. Karena kan kalau misalnya saya nggak pernah mikir kayak gitu, saya rasa saya nggak akan berhenti juga sih. Ya saya harus waktu itu ada waktu refleksi dulu gitu, melihat ini tuh sebenarnya penting nggak sih, gaya hidup seperti itu penting nggak sih gitu. Terus apa sih yang mau dicapai dalam hidup? Mungkin klise banget sih pertanyaan-pertanyaannya, tapi pertanyaan klise itu yang bikin saya berubah sebenarnya. Gitu, ya kan? Terus saya lihat apa yang saya punya, saya lihat apa yang saya bisa lakukan, ya akhirnya dari pola pikir itu berubah dulu. Saya akhirnya juga pertama berusaha mengurangi secara signifikan gaya hidup tersebut, ya kan? Dulu itu saya kalau nongkrong sama teman-teman saya gitu, buka botol minuman yang mahal gitu, itu nggak bisa cuma sebotol, gitu. Bisa 2 botol 3 botol untuk nongkrong karena rame-rame. Gitu. Bisa jutaan itu ya dari berarti situ ya? saya itu puluhan juta itu. Puluhan juta malah ya? Belasan puluhan juta gitu bisa gitu. Nah, itu yang saya hentikan dulu gitu. Ya harus nggak peduli sama image juga sih gitu ya. Karena tapi itu berat. Saya harus lakukan itu berat gitu. Karena nyaman banget gitu. Nyaman banget, menyenangkan sekali ngejalanin hidup kayak itu, menyenangkan banget. Yeah. Untuk saya sih ya. Karena dan karena pada saat itu juga kesulitan finansial itu dilupain. Nah itu ngerinya gitu. Ya akhirnya balik lagi kayak yang tadi, mindsetnya saya ubah, gaya hidupnya saya kurangi secara signifikan. Terus komitmen untuk membayar itu ya saya lakukan. Pertama saya bayar saya bongkar tabungan dulu ya. Mau gitu. Bongkar tabungan. Jadi tabungan yang ada itu ya saya potong signifikan ya. Untuk benar-benar ya udah saya tutup jebret gitu. Saya lunasin cukup banyak gitu kan. Terus yang masih sisa-sisa itu ya saya bayar pakai gaji saya gitu, dan akhirnya tertutup. Dan setelah tertutup itu satu-satu saya potongin kartu kreditnya gitu, saya buang. Karena saya melihat, saya juga sadar sama kemampuan diri saya ya. Saya lemah banget sama godaan itu gitu. Jadi saya mendingan dihilangin aja godaannya biar nggak jatuh ke lubang yang sama ya. Karena waktu itu jatuh ke lubang itu udah dalam banget gitu, dan itu capek nyelesainnya. Ya, Mas Iwan tadi kan bilang bahwa waktu menikmati kebersamaan dengan teman-teman di kafe ataupun di bar mungkin ya, waktu buka botol tadi, minum tadi, itu kan rame-rame tuh Mas. Artinya kan kita punya komunitas. Otomatis ketika Mas Iwan berusaha untuk menyelesaikan masalah itu, bagaimana penerimaan dari teman-teman Mas Iwan yang biasanya nongkrong bareng, yang biasanya berada di circle-nya Mas Iwan, melakukan kegiatan itu bersama-sama gitu?
Ya mereka ya kadang-kadang ya kontak gitu kan, nanya apa kabar, kemana aja, kenapa nggak sih lagi gitu, ngumpul-ngumpul dong udah lama nih gitu. Tapi ya saya bilang aja ya, saya tuh belak-belakannya sorry lah nggak ada duit gitu. Mereka menerima itu, Mas? Atau ada dari awal eh, malah menjadi menolak Mas Iwan di lingkungan mereka atau gimana, Mas? Sebenarnya saya sih nggak terlalu peduli. itu juga yang saya ubah juga gitu. Dulu kayak penting banget gitu dulu, sampai kalau saya datang ke satu tempat gitu, tempat parkiran udah disiapin gitu ya, namanya nggak perlu ribet-ribet nyari parkir, udah sampai begitu dulu kan. Iya. Tapi ya di titik saya mau berubah itu saya nggak peduli sih orang-orang ngajakin apa yang kayak gitu-gitu, ya udah nggak penting juga gitu. Soalnya ya udah mindsetnya berubah aja. Saya juga kaget kayak kesambar petir sih. Gitu. Nah, Oke. jadi emang itu yang mengubah banyak sih mindset itu tadi gitu. Jadi waktu saya lihat bahwa kalau teman-teman yang beneran pas saya udah nggak kayak gitu tetap jadi temen kok. Orang-orang yang dulu seakan-akan jadi temen waktu kayak begitu aja, saya nggak terlalu ngurusin sih gitu. Tapi yang saya lihat, karena saya dulu tiap kali diajakin dibilang apa, saya jawabnya nggak ada uang gitu kan, nggak ada duit, nggak bisa kayak gitu gitu. Iya. Waktu saya ketemu sama mereka tuh ternyata ya mereka tuh nggak lulus respect sama saya. Iya. Jadi pertanyaan saya ke diri saya sendiri, dulu itu anggapan anggapan saya bahwa hal-hal seperti itu penting itu benar nggak sih gitu? Karena ternyata mereka, ya mungkin karena saya dulu juga walaupun belanjanya kayak begitu jor-joran gitu, saya nggak rese sama orang ya, nggak kurang ajar sama orang gitu. Iya. Nggak yang belagu gimana gitu. Kira sekarang ketemu misalnya saya juga sekarang lagi pandemi ya, enggak lah ya, tapi sebelum pandemi itu kan saya kadang-kadang juga masih nyamperin gitu kan, cuma untuk keluar uang 100.000 gitu misalnya, cuma untuk ya udah pengen ngerasain suasana baru gitu, keluar 100.000 200.000 udah gitu. Iya. Kesana ya nggak masalah juga sih, nggak ada, orang-orang masih tetap nyapa saya dengan baik gitu, masih yang ya nggak yang memandang sebelah mata sih gitu. Jadi ya sebenarnya fine-fine aja kok gitu. Dulu tuh gaya hidup kayak gitu buat apa sebenarnya? Iya. Berarti lebih ke mindset kita sendiri gitu ya, Mas Iwan ya? Saya rasa demikian ya ternyata gitu. Karena kalau misalnya kita orangnya bisa ngebawa diri, orang tuh nggak peduli masalah itu gitu. Kecuali kalau misalnya kita beli teman kali ya, itu beda lagi. Ya. Oke, Mas Iwan, pertanyaan terakhir nih, dan sekaligus ini mungkin bisa menjadi pesan yang Mas Iwan bisa sharingkan ke para penonton Tagar. Tadi kan Anda sempat mengatakan bahwa di kartu kredit pertama Anda sudah sempat potong, kemudian akhirnya tergiur lagi untuk menggunakan kartu kredit kedua ya, waktu di awal-awal Anda memiliki kartu kredit. Nah, dan akhirnya Anda sekarang sudah selesai dengan hutang yang 200 juta itu, dengan telaten dan disiplin Anda bisa selesaikan dalam waktu yang Anda tadi katakan cukup lama. Nah, kira-kira apa pesan yang Anda bisa sharingkan supaya nanti kesalahan yang pernah Anda lakukan ini tidak lagi terulang, dan juga mungkin bisa dijadikan pegangan lah untuk para penonton Tagar supaya tidak terjebak di utang kartu kredit yang semakin lama semakin tinggi. Silakan, Mas Iwan. Ya, pertama jalanilah hidup sesuai sama kemampuan ya. Jadi jangan pernah bergaya atau menjalankan hidup dengan mengeluarkan di luar di atas dari yang kita punya. Jadi misalnya kita punya 100, sebenarnya yang bisa kita spending itu paling mentok 30 gitu. Karena kita harus mikirin masa depannya. Itu tuh penting banget, mindset seperti itu penting banget gitu. Nah,
kartu kredit juga di situ kalau misalnya memang orangnya disiplin dan memang menggunakan kartu kredit itu misalnya untuk keperluan yang ada urusannya sama kerjaan, misalnya ada harus terbang ke luar negeri atau apa gitu kan, itu kan memang mempermudah gitu. Yeah. Ya tapi komitmennya itu ya benar-benar harus bayar lunas, jangan sampai ada sisa gitu. Yeah. Terus jangan tergoda sama promo-promo lah ya. Ya kalau dibandingin sama resiko yang kita punya, yang kita dapetin gitu, itu tuh nggak worth it ya. Karena rasa nyaman yang semu itu yang bahaya banget gitu. Ya kayak kalau misalnya kita emang udah punya uangnya untuk beli cash atau bayar penuh, ya harusnya kita nggak mementingkan promo-promo itu juga, dan kita juga nggak perlu naikkan kredit. Ya, terus kalau misalnya memang kartu kredit itu terlalu besar godaannya, ya lakukan seperti yang saya lakukan, dipotong aja selesai gitu, biar dikurangin godaannya gitu. Jangan kalau mental kita nggak kuat ya jangan taruh godaan di depan kita, dihindari sedikit lah itu godaan. Gitu aja sih kalau saya. Oke, itu dia tadi sharing dari Mas Iwan. Mas Iwan, terima kasih sekali Mas Iwan untuk mau berbagi, Mas Iwan. Terima kasih Pak Yosi, mudah-mudahan bisa ngebantu ya. Soalnya saya juga masih berjuang sekarang. Ya, semua kita berjuang Mas untuk keuangan kita yang selalu bisa lebih baik dari yang sebelumnya ya Mas ya. Ya. Oke, demikian tadi diskusi kami bersama dengan narasumber membahas tentang kartu kredit dan bagaimana perjalanannya sehingga akhirnya dari kondisi yang terjebak di utang kartu kredit yang cukup besar 200 juta dan akhirnya bisa keluar dan membagikan tips buat Anda para penonton Tagar. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe dan klik loncengnya sehingga Anda selalu bisa mendapatkan update-update dari video yang disajikan dari Tagar TV. Sampai ketemu kembali bersama dengan saya Yosi Girsang dari Tagar TV.